waktu itu saya mengenalnya di kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu kan saya sudah belajar, istilahnya karena salah pergaulan akhirnya belajar black magic gitu. Lalu setelah itu berlanjut ke SMP, kemudian SMA. Nah, waktu kelas 5 SD tidak ada motivasi lainnya. Kelas 5 SD kan memang hanya untuk for fun aja. Jadi kita anak-anak pengen tahu kalau ada jalangkung datang terus kita lari gitu. Terus kalau sudah bisa bikin temennya, ngerjain temennya sampai di hari berhari-hari, kita merasa wah sudah hebat sekali, punya power gitu rasanya. Sampai di situ, tapi ternyata kan saya punya tendensi yang lebih jauh dari itu. Setelah masuk ke usia SMP SMA tuh saya punya istilahnya kecenderungan untuk melanjutkan ya ke arah-arah situ gitu. Di SD sih saya belajar untuk merapal mantra, kemudian untuk masukin jin ke dalam buah, ke dalam botol begitu ya, untuk ngerjain orang. Ceritanya kalau jinnya dimasukkan ke botol, dimakan orang, dimasukkan ke buah, dimakan orang, orangnya bisa diare. Kemudian angkum, panggil pocong, kuntilanak begitu. Jadi saya belajar rapal mantra, kemudian saya belajar untuk apa namanya tuh, yang gambar pakai jalangkung itu loh. Sampai di situ seriusnya cuma begitu-begitu aja. Waktu itu mau diisi juga kesaktian, tapi saya pikir saya tidak memerlukan, jadi saya tidak ambil. Tapi saya belajar banyak mengenai apa itu namanya, pemanggilan arwah lah istilahnya ya. Nah, waktu sebelum sebelum masuk ke SMP, sebelum masuk ke SMA yang dimana saya udah mulai nyembah setan itu, saya sempat pelepasan sekali. Pelepasan di waktu SMP ya. Waktu SMP saya kan sudah tidak mempraktekkan apa itu namanya, teknik pemanggilan arwah itu, tapi ternyata masih ada efeknya. Efeknya itu saya diajak ke gereja, bukan ke gereja, sorry, ke KKR. Nah, di situ saya diajak untuk jadi pelayanan asyar. Saya belum aktif di gereja sih, cuma diajak aja pelayanan asyar. Nah, mereka mulai ada KKR rohani begitu kan. Nah, di lagu kedua saya itu mulai ada manifestasi. Artinya manifestasi itu tiba-tiba dari dalam sini seperti ada kayak mau keluar, kayak bajunya kayak ditarik begitu ya, mau keluar begitu. Nah, saya merasa loh, ini ada apa ya? Tiba-tiba kehilangan kendali, badannya sadar tapi tidak bisa dikendalikan. Nah, saya lari keluar, saya mulai itu lari ke ujung, ke pinggiran dari tembok lantai 7 itu. Saya lihat sendiri tangan saya tuh bisa bengkokin kawat penangkal petir lantai 7 itu, dibengkokin begini gampang sekali begitu. Nah, setelah itu kok tiba-tiba kakinya naik ke tembok. Nah, saya udah panik sekali tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira saya bisa lompat kalau tidak ada teman saya yang hari itu nolong saya. Teman saya dari belakang teriak, kamu ngapain gitu. Terus dia panggil pendetanya. Saya dipegangin, dia panggil pendetanya keluar. Dia bahasa roh, si pendeta ini bahasa roh sama tumpang tangan dari jarak jauh gitu. Saya lari-lari, muter-muter, nangis. Saya tahu ada yang salah dengan di dalam saya, ada yang salah. Setelah itu dia nggak bisa pegang saya, dia panggil teman-teman gereja yang lain, saya dipegang sama beberapa orang, kemudian didoakan. Saya sadar mungkin sekitar ada 30-40 menit lah baru saya total lepasan. SMA itu yang menjadi trigger lagi atau pemicunya adalah waktu saya tidak naik kelas. Itu pemicu lagi. Waktu saya nggak naik kelas, mama saya kan marah sekali ya, kemudian dia menyalahkan hobi saya. Hobi saya kan waktu itu main musik, ya, main gitar saya digeraji ya. Nah, saya kecewa berat gitu. Kenapa kok yang disalahkan gitar gitu? Padahal saya ini waktu SMA sudah sempat pelayanan, dan saya belajar gitar tuh lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja, kemudian saya pakai untuk melayani di komsel.
Saya nggak naik kelas, bukannya malah dihibur ya, bukannya malah disupport, malah dimarahin, gitarnya digeraji. Nah, itu mulai jadi pemicu buat saya. Berarti ini ikut Tuhan nggak ikut Tuhan, kok malah terimanya sama ya. Jadi saya setelah nggak naik kelas, saya pakai skill gitar saya untuk malah semakin mendalami musik-musik yang nggak benar itu. Musik-musik rock yang di dalamnya ada unsur-unsur kegelapannya. Yang saya maksud adalah liriknya, kemudian yang nyanyi, yang main musik itu orang-orang yang benar-benar ya waktu itu dibilang memuja setan, mungkin bisa ya, karena kenapa? Karena memberikan dampak juga ke saya ikut-ikutan. Saya mulai menyelidiki, oh kalau ikut setan ternyata kalau jual jiwa bisa mendapatkan power, bisa mendapatkan kuasa. Nah, setelah itu saya mulai cari-cari tuh, oh kalau ikut setan bisa dapat kuasa, bagus sekali dong. Saya bisa bales nih semua orang yang selama masa kecil saya ngebully keluarga saya yang tidak menerima saya, yang selalu marah-marahin saya. Saya bisa bales semua tuh. Jadi saya mulai riset gimana caranya saya bisa menyembah setan. Nah, waktu itu belum ada Google. Google belum, maksudnya ada tapi nggak bisa seperti sekarang kan pakai smartphone nggak Google Access, dulu nggak bisa. Jadi saya pakai apa yang saya bisa temukan lewat literasi, lewat buku-buku sembarang yang bisa saya temukan apa aja lah. Saya belajar, oh ternyata harus dulu saya menemukan tuh ada kayak semacam mantra, kemudian mesti gambar pentagram, nggak tahu bener apa enggak ya. Cuma saya menemukan itu, jadi saya lakuin aja, pasang lilin di hari ini jam sekian. Saya sama teman saya mulai bikin ritual tuh. Kita bikin ritual, saya ingat sekali jam 11 malam sampai kalau nggak salah antara jam 12:30 pagi. Kita bikin ritual, kita gambar itu pentagram, kasih lilin, kita rapal mantra, kemudian di akhir mantra saya tambahin lagi, Lucifer kalau kamu datang, saya bersedia menyembah kamu dan menyangkal Yesus. Udah, selesai dari situ. Yang lucu adalah saya salah gambar, teman saya bener gambarnya, dan di teman saya tiba-tiba muncul ada kucing hitam itu, dia cakar ya teman saya, yang saya nggak ada apa-apa. Nah, saya baru sadar saya salah gambar, saya gambarnya bintang Daud, bukan bintang pentagram itu. Saya sadarnya begitu. Nah, oke, lepas dari situ kemudian saya sempat divisitasi lagi oleh orang gereja. Itu lepas beberapa bulan ya, ada jarak beberapa bulan, saya nakal sekali. Waktu saya praktek yang penyembahan setan itu kan cukup intens ya, kelakuan saya berubahnya luar biasa, drastis sekali. Jadi dari yang sempat ikut pelayanan, jadi ketua komsel, terus begitu masuk ke area-area ini, wah berubah sekali. Saya di pelajaran itu sudah nggak merhatiin, keluar dari kelas dengan sengaja naik ke plafon atas di jam pelajaran, merokok di atas, dan kemudian di atas itu kan ada tandon air gitu ya, ada tandon air. Saya buka sama teman saya isi sampah ya, kemudian kita kencingi rame-rame gitu. Terus saya bawa pisau lipat kemana-mana, saya tuh bawa pisau lipat gitu. Lalu saya potong itu kabelnya, saya potong kabel listriknya sekolah konslet, karena ternyata ada koneksi dengan kabelnya itu. Nah, besoknya sekolah panggil tukang untuk ngecek ke atas gitu, apa yang konslet. Karena gelap, menurut guru saya, si tukang ini raba-raba gitu. Nggak sengaja dia kepegang kabel yang saya potong. Nah, menurut pengakuan guru saya itu, si tukang ini kepental, kesetrum ya, terus terpental ke belakang, katanya hampir mati. Nah, itu insiden paling parah. Saya langsung dipanggil, kemudian saya dipukul, guru saya kan dipukul gara-gara saya ini hampir membuat satu orang meninggal gitu. Orang tua saya dipanggil, besoknya langsung di sidang di BK, kemudian dikatakan bahwa Pak, Bu, mohon maaf, sekolah tidak bisa lagi mendidik anak Bapak dan Ibu karena kerajinan anak Bapak dan Ibu sudah bukan lagi nilainya nilai wajar, nilainya adalah K. Kemudian menurut akademis ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Saya dikeluarkan, kemudian bapak saya ini mencarikan sekolah buat saya kan ya, cari sekolah. Karena nilai akademis saya dan rapot saya itu di bawah rata-rata sekali, tidak umum gitu.
semua sekolah swasta tidak mau terima, tidak bisa menerima, bukan tidak mau, tidak bisa terima karena mereka menganggap wah ini di bawah rata-rata Pak. Sampai papa saya itu minta bantuan dengan sangat kepada kepala sekolahnya ya, tapi nggak bisa. Akhirnya hanya ada 2 pilihan sekolah yang mau terima saya. Tentu saja bukan sekolah yang bagus, bukan sekolah yang bonafit maksud saya ya. Karena mau menerima anak seperti saya kan berarti artinya sekolahnya punya toleransi yang cukup tinggi gitu. Dimasukkan ke salah satu sekolah ya. Situ semakin parah karena isinya ketemu orang-orang yang sejenis bahkan yang lebih parah. Ketemu dengan orang narkoba, ketemu dengan para ya orang-orang begitulah ya. Saya melanjutkan kenakalan saya sekarang. Tadinya teman saya yang nakal cuma 1, sekarang punya segerombol. Wah, semakin parah sudah. Itu sampai di taraf saya diusir sama kedua orang tua saya. Diusir itu baju saya dimasukin ke koran ya, dan kemudian diikat. Udah nggak baik-baik ngusirnya, udah ditaruh di depan rumah, pintu rumah dikunci, jadi saya nggak boleh masuk. Pakaian udah di depan rumah, artinya saya mesti pergi. Pakai cuma modal punya motor aja udah. Punya motor ya udah saya kemana-mana, ke rumah temen gitu, karena nggak punya duit, nggak punya apa-apa ya. Jadi akhirnya saya sama teman saya sempat jadi maling jemuran. Jadi kita dari rumah ke rumah, mencuri pakaian, curi celana gitu, terus kita jual ke lowak-lowak terdekat begitu kan, hanya untuk makan dan beli rokok waktu itu karena nggak punya duit. Jadi mau nggak mau mesti begitu. Kemudian setelah itu singkat cerita saya balik ke rumah. Nah, divisitasilah oleh orang gereja dan didoakan waktu itu. Ditanya kenapa kamu nggak ke gereja dan sebagainya, didoakan. Singkat cerita orang gerejanya pulang, saya masuk kamar, hal yang sama terjadi lagi, manifestasi. Tiba-tiba seperti ada baju ditarik begini, ada yang mau keluar lagi dari badan. Nah, sebelum itu saya sih sempat melakukan beberapa ritual ya sebelum pelepasan ini. Saya mungkin harus flashback sedikit dulu. Sebelum itu, setelah menyembah Lucifer itu ya, saya sempat melakukan cari jimat, ritual cari jimat begitu. Jimatnya ini yang saya harapkan untuk bisa memberikan saya kekebalan badan, gitu, kekebalan badan. Kemudian sekalian untuk ya ngisengin guru lah waktu itu. Jadi kalau harapannya adalah supaya ya si guru ini celaka begitu ya. Kemudian saya punya kekebalan badan begitu. Nah, setelah saya menghampiri juru kunci ini dia berdoa di depan kubur. Kemudian saya dan teman saya masuk ke kubur juga. Setelah itu kita berdoa di situ ya. Kemudian si juru kunci ini memberikan saya bunga dan lempengan tembaga. Lempengan tembaga yang kemudian saya simpan di dompet saya. Dia kasih pesan, nanti kamu pulang ke rumah jam 10 apa jam 9 saya lupa. Intinya jam itu kamu mesti mandi bunga, ritual mandi bunga. Oke, kita mandi bunga sama-sama, saya sama teman saya mandi bunga tuh. Mandi bunga, kemudian papa saya masuk ke kamar mandi dan saya lupa membersihkan bunganya kan. Ketahuan gitu. Ketahuan. Nah, kamu ngapain kok mandi bunga? Saya ngaku apa adanya. Saya habis ambil jimat nih, jimatnya di sini. Papa saya waktu itu sudah bukan bertobat ya, terima Tuhan Yesus, tapi ya masih Kristen-Kristenan lah istilahnya, kayak cuma ya udahlah terima Tuhan Yesus gitu. Ya karena dia menuruti iman yang baru, dia ambil lempengan tembaga itu dibuang ke sampah. Terus yang dia tahu hanya dia tumpang tangan dan dia sebutin satu nama dalam nama Yesus, udah begitu aja. Nggak ada feeling apa-apa, nggak ada perasaan merinding-merinding, nggak ada sama sekali. Kita balik badan, paling cuma 2-3 detik begitu ya, tiba-tiba tong sampahnya itu ada suara meledak kenceng sekali. Kita berdua langsung balik badan, lihat di situ ya, kita lihat nggak ada apa-apa, tong sampahnya utuh, jimatnya tidak bergerak ya, tapi ada suara meledak gitu. Oke, jadi kalau saya boleh kasih masukannya buat yang
masih dalam black magic. Saya nggak tahu sih alasannya, banyak sekali. Ada yang mencari kuasa, mencari kekayaan, ada yang diajarin dari keluarganya, ada yang tradisi begitu. Saya cuma bisa memberikan dari sisi saya yang udah lihat dari dua hal. Saya bisa bilang bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada nama Tuhan. Ya, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada nama Yesus. Saya udah lihat sendiri, mengalami berkali-kali bahwa sekuat apapun kita mau belajar black magic kayak atau white magic atau apapun ya, tetap kuasa supremitas adalah di tangan pencipta. Dan dalam hal ini saya bisa ngomong penciptanya adalah Tuhan, begitu yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus ya. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari itu. Saya sendiri sudah mengalami yang mengubahkan saya, yang melepaskan saya adalah nama Yesus. Saya sendiri sudah ngalamin juga bagaimana segala kuasa yang mencoba membunuh saya juga kalahnya dengan nama Yesus. Kalau kuasa gelapnya lebih kuat, mungkin saya udah mati, nama Yesus sudah nggak kepake lagi. Tapi karena nama Yesus, itu yang menyelamatkan saya 2 kali dari kematian. Jadi saya bisa bilang, apapun yang kamu lakukan dengan black magic, kalau kamu ketemu sama kuasa Tuhan yang alfa dan omega, supremitas di atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tidak mungkin menang. Jadi kalau kamu mau cari kuasa, mau cari apa, langsung aja ke sumbernya. Jangan cari yang model KW-nya. KW-nya itu kan yang suka niru-niru tuh. Cari ke sumbernya langsung, namanya Tuhan Yesus. Nggak usah cari yang model KW-KW-nya. Itu mungkin yang saya bisa ngomong begitu.